Lalu apa definisi tasawuf? Tasawuf itu tadi ilmu mengetahui hukum-hukum ruhani. Bagi Imam Ghazali ada dua definisi berbeda yang sangat membantu kita untuk mengetahui beda fikih dengan tasawuf. Fikih itu ilmu mengetahui hukum yang berkaitan dengan ibadah zahir. Apakah ibadah ini sah atau batal? Sah atau batal, ini kata kunci. Adapun tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum rohani yang berkaitan nanti dengan diterima atau tidak diterima. Jadi kalau ada orang mengatakan kita nggak tahu nih diterima apa enggak, bisa diketahui, ada indikatornya. Sebagaimana ahli fikih mengatakan ini sah, ini batal, ada indikatornya, ada cara mengetahuinya. Jadi sederhananya apa beda fikih dengan tasawuf? Fikih mengetahui sah batalnya ibadat. Kalau tasawuf mengetahui diterima nggak nih, layak nggak nih dipersembahkan kepada Allah. Loh kan hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu kok. Kita bisa tahu. Kita kalau ngasih orang satu hadiah, pantas nggak hadiah dikasih sama dia? Nah, ilmu kelayakan ini masuk ke bab tasawuf. Dengan demikian, cakupan ilmu fikih berbeda dengan tasawuf, tapi dua ilmu ini tidak boleh dipisah. Ya, yang memisahkannya akan ada indikator penyimpangan. Jadi orang belajar fikih, belajar hadis, tidak belajar tasawuf, apa yang terjadi? Hampa, ibadahnya hambar, takbir takbir, tapi nggak ada rasanya. Ruku iya ruku, sujud zikir pagi sore, tapi nggak ada rasanya. Hambar, kehampaan kolbu karena tidak pernah ngurus kolbu, karena ilmu fikih tidak ada kaitannya dengan kolbu. Datanglah para imam kita yang ahli fikih mengerti tasawuf. Kalau ahli fikih kan cuma ngomong gini, syarat solat, rukun solat. Pertama apa rukun solat? Niat. Niat bagi ahli fikih ada yang dilafazkan, ada yang di hati, beriringan dengan perbuatan. Cuma segitu doang. Akhirnya oleh orang-orang bermazhab Syafi'i, niat itu dibantu dengan lafaz usolli fardhu subhi. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Ya, niat itu makrunatun bil fi'il. Dia beriringan dengan perbuatan. Maka Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan di masa-masa awal melafazkan niat. Melafazkan niat ini adalah ijtihad pengikut Imam Syafi'i. Ya, jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Kita buka Sahih Bukhari. Adakah di kitab Sahih Bukhari tentang tasawuf? Ada nggak kira-kira? Niat versi ahli fikih menyebutkan, tapi niat versi ahli tasawuf menyampaikan tujuan hati hanya kepada Allah. Buka Sahih Bukhari, hadis pertamanya apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan bi di situ menunjukkan bersamaan dengan niat. Oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Nawawi, apa kata beliau? Niat itu tidak hanya sekedar mengatakan tujuan dan segala macam, tapi dia mengartikan kesadaran. Kesadaran kolbu, kesadaran hati dalam melakukan taat. Tadi ruku sujud, sadar nggak? Ruku sujud, sadar nggak? Tadi dengerin ayat, sadar nggak?
Ada kesadaran nggak kalau kita lagi ruku ke siapa, sujud kepada siapa? Itu niat. Maka niat itu bukan sebelum beramal, niat itu barengan. Terus usolli apa? Usolli itu belajar niat. Boleh juga disebut sugesti. Sugesti yang dilafazkan. Ya. Sekarang pertanyaannya, adakah ulama anti tasawuf? Dulu. Sejauh yang saya lihat, tidak ada ulama yang anti tasawuf kecuali belakangan ini. Mau bukti? Yang sekarang anti tasawuf kan kelompok yang menyebut dirinya ikut salaf, ikut mengklaim diri ikut salaf, belum tentu salaf beneran. Coba kita cek imamnya, ya, kita adu antara ustadz-ustadznya hari ini dengan imamnya. Oke? Imam dari Salafi itu bernama Ibnu Taimiyah, bernama Ibnu Qayyim, bernama Ibnu Katsir, bernama Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ini orang kita ambil dua aja yang di depan. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu anti tasawuf kan? Gimana? Tahu apa enggak? Hah? Yang dikasih gelar Syekhul Islam oleh mereka, ini anti tasawuf enggak? Sekarang sudah diterjemah loh Majmu' Fatawa karya dia. Di Ribat kita ada yang ngasih terjemahannya. Ya walaupun saya nggak butuh baca terjemahan, tapi siapa tahu ada yang iseng-iseng mau baca, silakan gitu. Ada 2 jilid tentang tasawuf. Ibnu Taimiyah bukan orang yang anti tasawuf. Dia cuma mengkritisi orang yang ngaku-ngaku bertasawuf. Atau dia punya definisi sendiri tentang tasawuf. Jadi dia nggak anti tasawuf dia. Dia cuma punya definisi sendiri. Maka ada 2 jilid judulnya Tasawuf dan Suluk. Saya nggak tahu di hasil terjemahannya kayaknya ditukar sama penerjemahnya. Karena si penerjemahnya ini benci tasawuf. Ya kadang-kadang penerjemah ini pengkhianat juga. Ya, dia memaksa teks itu sesuai dengan terjemahan dia. Dan terjemahan itu beda. 2 jilid dia berbicara tasawuf dari awal sampai akhir. Dan apa yang paling menarik, setiap kali menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jilani, dia menyebut dengan istilah yang lengkap, Sidi Syekh. Sidi Syekh itu cuma orang-orang sufi yang ngomong itu. Terus di belakangnya ada Qaddasallahu sirrah. Kalau kita ke ulama kan biasanya rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Ghazali rahimahullah. Ini enggak pakai istilah sufi, bukan rahimahullah. Ya, qala Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Qaddasallahu sirrah artinya semoga Allah mengkuduskan, menyucikan sirnya, ruhnya. Ini kosakata yang hanya digunakan oleh sufi terhadap orang-orang yang dia hormati. Gitu. Lalu dia punya murid. Ibnu Taimiyah ini punya murid, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada latihannya. Cuma sayangnya tidak mungkin membuat tasawuf itu dalam kerangka formal. Selalu lembaganya informal. Dan modalnya kesadaran umat. Itu sebabnya tidak ada namanya obral tasawuf. Ada namanya obral tasawuf, gak ada. Obral talqin tuh gak ada. Itu betul-betul kesadaran, ya. Jadi materi-materi yang ada dalam tasawuf itu diambil dari hadis-hadis Nabi, dari Quran. Contoh, di dalam Al-Quran ada ayat
tentang ahli kitab, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembahnya dengan penuh keikhlasan. Itulah tasawuf. Lalu bagaimana cara supaya menyembah Allah penuh keikhlasan? Kita nggak akan ikhlas kalau tidak kenal siapa yang kita sembah. Maka salah satu materi dalam ilmu tasawuf, materi paling penting adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bedanya apa dengan ma'rifatullah dalam ilmu akidah? Dalam ilmu akidah, ma'rifatullahnya berdasarkan tangkapan akal dengan pertimbangan dalil-dalil. Jadi ilmu akidah versi ahli akal, versi ahli tauhid, ahli akidah adalah pemahaman akal terhadap dalil-dalil yang berkaitan tentang keesaan Allah. Tapi kalau bagi ahli tasawuf nggak begitu. Ma'rifatullah itu dibagi-bagi, ada kurikulum-kurikulumnya, yaitu pengenalanmu kepada Allah tidak hanya secara akal tapi secara rohani, dimulai dari namanya, perbuatannya, sifatnya, bahkan sampai kepada zatnya. Jadi ada perbedaan sedikit. Basicnya bukan akal. Jadi dalam ilmu tasawuf, ma'rifatullah bukan basicnya akal, tapi basicnya adalah zauq. Maka ada satu kaidah, man lam yadzuq lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah merasakan tidak akan pernah mengetahui. Siapa yang tidak merasakan dirinya hamba, dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncullah satu kaidah, kalau orang belajar akidah dimulai dari dalil, ayat sekian nomor sekian, ayat sekian nomor sekian. Kalau dalam tasawuf dimulai dari diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Kenali diri kita adalah sesuatu yang akan binasa dan hancur. Allah pasti bukan binasa, pasti bukan hancur. Allah pasti kekal selama-lamanya. Lalu mereka membedah ayat dengan cara yang berbeda dengan ahli akidah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beda juga dengan ahli fikih. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini versi ahli fikih. Jadi bayangan orang kalau baca ayat ini, kita ini dicipta untuk sholat aja, itu ibadah aja. Bapak maukah menghormati seseorang yang gak dikenal? Bukan gak mau, gak bisa. Bisa gak? Bisakah kita respect kepada orang yang kita gak kenal? Gak bisa ya. Saya pernah datang di suatu masjid, kita diundang ceramah nih, tapi kita nggak dikenal orangnya. Udah duduk di sini, kata orangnya, mana nih ustadznya nih? Malah kita ditertib, kamu harus mikir. Ini tempat ustadz. Ya udah saya minggir aja pak. Ada di sini yang ilmunya melebihi Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah nulis kitab hukum, nulis kitab ushul fiqih, nulis kitab macam-macam. Sudah menjadi rektor di Nizamiyah Baghdad, punya murid mahasiswa selevel mufti 300 orang sekali hadir. Selevel mufti, bukan orang biasa. Satu mufti punya murid ribuan. Jadi 300 karyanya ribuan. Imam Ghazali pun masih berguru. Akhirnya dia tinggalkan itu Nizamiyah, dia kemudian mengikuti tasawuf besar. Jadi tasawuf ini ada tasawuf
yang ketat, ada tasawuf yang ringan. Di zaman sekarang kita belajar tasawuf yang ringan-ringan aja. Di zaman Ghazali, dia tinggalkan pekerjaannya, lalu dia bersuluk, berkhalwat 10 tahun. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di menara masjid, di salah satu masjid di Suriah. Bahkan pindah-pindah ke Palestina. Yang paling unik apa? Imam Ghazali ini ingin menghancurkan egonya, menghancurkan perasaan merasa alimnya. Perasaannya gimana, Pak? Kita hadir di satu majelis, kitab yang dikaji kitab kita. Orang yang ngajar kitab itu gak kenal bahwa di depannya adalah pengarangnya. Jadi Imam Ghazali hadir di satu majelis. Majelis itu orang mengajarkan kitab usul fikih yang dia tulis. Orang yang ngajarin ini gak tahu di depannya adalah Imam Ghazali, sang pengarang kitab. Tapi dia tidak jumawa, tidak merasa, oh aku loh Ghazali, gitu. Kalaupun dia ngaku, kayaknya orang gak percaya. Masa kamu Ghazali? Dan dia ikut mendengarkan. Oke. Imam Ghazali selevel imam masih butuh guru. Dalilnya ada gak? Selevel Nabi Musa mesti butuh guru, benar gak? Nabi Musa berguru ke siapa? Nabi Khidir. Itulah dalil bahwa perlu belajar ilmu kerohanian. Nabi Musa itu orientasinya fikih, hukum zahir. Nabi Khidir hukum rohani. Itu sudah dalil cukup menunjukkan bahwa berguru bahkan pada selevel Nabi itu masih wajib. Apalagi kita, nggak cukup Bapak Ibu ini belajar lewat YouTube, nggak cukup, ya. Baik. Lalu apa saja materi-materi dalam tasawuf? Semua materi dalam tasawuf diambil dari Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh dari yang lain. Karena tasawuf ilmu mengenai ibadah diterima apa enggak, maka dia nggak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Awalnya tasawuf tashihun niyah, meluruskan niat. Akhirnya tasawuf adalah cinta dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantara inilah yang kemudian menjadi tahapan-tahapan sufi, disebut dengan makom. Kita kalau sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu makom akal. Kalau akal disekolahkan, kenapa jiwa ruh kita nggak disekolahkan? Akhirnya mohon maaf, kalau dulu belajar Quran, belajar fikih, karena ada tahapan-tahapannya. Mulai dari menghafal, hafalkan gerakan, membaca, sampai selesai. Cuma kita tidak meneruskan belajar ibadatnya. Di dalam ilmu tasawuf ada tahapannya, dimulai dari niat, taubat, syukur, sabar, kayak gitu. Ada tahapan-tahapannya. Itu dilatihkan dalam ilmu tasawuf. Ada latihannya. Lalu dia punya murid. Ibnu Taimiyah ini punya murid, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nulis dalam kitab Madarijus Salikin, tebalnya segini. Madarij, apa arti madarij? Maqamat. Salikin orang suluk, orang sufi. Jadi Madarijus Salikin itu adalah makom-makom para sufi. Tebalnya segini. Tapi dasar orang nggak mau mengikuti imamnya, hanya mau ikuti hawa nafsunya. Apa kata pengikutnya sekarang? Tidak boleh baca Madarijus Salikin. Ini adalah penyimpangan Ibnu Qayyim. Ya salah. Kalau imamnya dianggap menyimpang, apalagi kita, apalagi antum ini.
Jadi wajar kalau mereka ini jontok-jontokan, imamnya sendiri dia nggak hargai, gitu, ya. Ibnu Qayyim kalau menukil Ibnu Taimiyah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di belakangnya qaddasallahu sirrah. Jadi dia, Ibnu Qayyim menganggap mursyid tarikatnya siapa? Ibnu Taimiyah. Jadi imamnya sufi, imamnya salafi itu mensufikan gurunya, memperlakukan gurunya dengan adab-adab para sufi, adab-adab tasawuf. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang, tasawuf itu gila, nggak ada kaitan. Tasawuf itu meninggalkan dunia. Enggak tuh, Abul Hasan Syazili sufi yang kaya. Fakhruddin Ar-Razi itu sufi yang kaya, sufi ahli akal, mengerti ilmu akliyat, dan dia sangat kaya sampai kemudian orang suuzon kepada dia. Jadi kalau udah sufi, orang kalau udah beragama harus miskin gitu ya. Itu salah kaprah itu. Baik, ini imam dia, imamnya mereka bertasawuf. Bahkan Ibnu Taimiyah itu punya silsilah tarekat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan punya silsilah keilmuan tasawuf kepada Imam Al-Qushairi. Maka secara praktis dan secara keilmuan tidak ada ulama yang anti tasawuf. Mereka cuma punya catatan orang-orang yang ngaku bertasawuf tapi menurut mereka itu bukan sufi, gitu ya. Sampai datang kelompok-kelompok yang sekarang lalu mengatakan sufi itu zindiq, sufi itu sesat ya. Ini bertentangan dengan sikap para imam-imam mereka. Baik, lalu kalau mau belajar tasawuf, dalilnya apa? Kembalikan ke definisinya. Tadi definisinya apa? Ilmu mengenai hukum-hukum rohani sehingga diketahui sehingga diketahui amalan diterima atau tidak. Amalan diterima atau tidak itu dimulai dari niat. Dimulai dari niat. Maka niat itu adalah ajaran tasawuf. Orang yang nggak belajar tasawuf, niatnya nggak akan pernah benar. Coba aja sendiri Pak. Walaupun belajar fikih 10.000 tahun, nggak pernah belajar tasawuf, nggak akan bisa jebol. Kolbunya nggak akan bisa dikondisikan. Karena ahli fikih hanya membahas yang zahir, tidak membahas yang batin. Saya udah belajar fikih, rukun sholat pertama adalah niat. Ya itu cuma sebutan aja. Caranya gimana? Cara untuk menjalaninya perlu tasawuf. Ya. Adakah imam-imam besar itu belajar tasawuf? Ada di sini yang ilmunya melebihi Imam Ghazali? Imam Ghazali sudah nulis kitab hukum, nulis kitab ushul fiqh.